Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga selesai. Saya doakan kalian semuanya sehat-sehat dan segala urusan dipermudah. Amin. Nah, langsung saja video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya proses metagenesis pada tumbuhan paku. Nah, metagenesisnya dimulai dari spora ya. Dimulai dari spora yang keluar dari kotak spora akan jatuh di tempat yang cocok atau sesuai dan akan membentuk protalium. Jadi setelah spora itu nanti menjadi namanya protalium. Beda dengan lumut, kalau lumut kan protonema. Protalium itu yang ini ada rhizoidnya, kemudian dia punya archegonium alat kelamin betina dan mempunyai antheridium alat kelamin jantan. Nanti si antheridium ini akan menghasilkan sel kelamin betina namanya sel telur atau ovum, dan antheridium akan menghasilkan sel kelamin jantan yaitu spermatozoid. Nah, kedua sel kelamin ini, spermatozoid dan sel telur, akan melebur atau menyatu, namanya fertilisasi, dan menghasilkan atau membentuk zigot. Nah, sebelum kita lanjutkan ke zigot, mulai dari spora hingga sampai kepada proses fertilisasi atau antheridium archegonium itu namanya generasi haploid, karena di situ susunan kromosomnya semuanya adalah 1N atau haploid. Dari spora, protalium, antheridium, archegonium, spermatozoid dan ovum. Tapi setelah masuk dari zigot hingga ke tumbuhan paku atau sporangium, itu masuk generasi diploid atau sifat kromosom 2N. Nah, kita lanjutkan setelah dia setelah dia fertilisasi dihasilkan yaitu zigot. Zigot ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang bisa kita lihat sehari-hari yang berwarna hijau, kan gitu ya. Nah, namun sebelumnya setelah zigot itu ada sebenarnya embrio dulu, kemudian di sini ada yang namanya sporofit muda, seperti ini dia, ada juga akarnya, dan akan membentuk yang namanya tumbuhan paku yang dewasa. Ini dia mature sporofit ya. Ini dia yang sudah dewasa. Salah satu cirinya dewasa adalah sudah menghasilkan yang namanya spora. Ini dia, sporanya di sepanjang daun. Namanya daun sporofil ya, daun penghasil spora. Yang ini dia, yang butiran-butiran ini. Ini dia ya. Nah, sorus itu adalah kumpulan dari si spora-spora yang bergabung. Sementara tempat spora itu ada di kotak spora atau sporangium. Nah, jadi di fase generasi diploid ini dia mulai dari zigot, embrio, tumbuhan paku dan sporangium. Itu aja dia ya. Semuanya bersifat 2N atau diploid, sifat kromosomnya. Setelah sporangium nanti pecah kotak sporanya, keluarlah spora. Ya udah, keluar spora seperti biasa yang tadi, kembali ke awal. Begitulah seterusnya. Kira-kira begitu dia metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Jadi sederhana saja ya. Hampir sama dengan metagenesis pada lumut, hanya beda nama kata-kata saja yang sebenarnya, nggak susah kok. Nah, itu dia gambarannya. Biasanya pertanyaan gini, yang menjadi fase gametofit itu apa? Jawabannya kalau untuk tumbuhan paku, fase gametofit itu adalah protalium, karena di protalium itu dihasilkan yang namanya gamet atau sel kelamin. Kalau ditanya fase sporofitnya apa pada paku, jawabannya tumbuhan paku itu sendiri. Bisa ya? Berikutnya, kadang ada pertanyaan fase dominan, katanya fase dominan itu berarti umur panjang. Jawabannya fase sporofit, karena yang bertindak di sini fase sporofit kan paku. Jadi tumbuhan paku itu yang umurnya panjang, artinya lama, dia hidupnya lama gitu ya. Nah, kira-kira gitu deh gambarannya. Jadi mudah ya. Saya ulangi, spora, protalium, antheridium, archegonium, spermatozoid, kemudian ovum, terbentuk zigot, embrio, tumbuhan paku, sporangium, kembali ke spora. Begitu aja, nggak susah kok ya. Gampang sekali. Nah, sekarang saya kasih tahu cara cepatnya. Cara cepatnya itu adalah rata Z. Ra itu spora, ta itu protalium, Z itu zigot, E itu embrio, P itu paku. Udah selesai. Rata Z.
ra spora, ta itu protalium, ya kan? Kemudian Z itu zigot, E itu embrio, Pa itu tumbuhan paku itu sendiri. Dah selesai. Nanti bagian si rata atau spora protalium itu haploid, kemudian Z apa? Rata zep itu adalah untuk generasi yang diploid. Udah selesai itu aja. Nggak susah ya, gampang. Nah, setelah ini kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh di kolom komentar dan kita lanjut ke latihan soalnya biar lebih paham. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita buat satu soal aja ya. Pertanyaannya seperti ini. Perhatikan gambar siklus hidup paku di bawah ini. Nah, di sini ada simbolnya. Ada X, ada Y, ada Z, ya. Mungkin apa ya istilahnya? Gambar-gambarnya ada yang bilang berbeda dari yang saya jelaskan sebelumnya. Pada prinsipnya ingat aja ya yang tadi, urutannya ingat aja, pasti itunya itu ya. Secara berurutan X, Y, dan Z dari daur hidup tumbuhan paku ini menunjukkan. Nah, langsung aja kita ditanyakan X, kira-kira X itu siapa? Nah, di situ kan sudah ada spora yang keluar, terus sebelumnya ada meiosis. Memang tidak ada dari istilah meiosis ya. Meiosis itu terjadi ketika pembelahan dari sporangium menjadi spora. Jadi 2N menjadi 1N. Pembelahan meiosis itu kan reduksi ya. Jadi X itu adalah kotak spora atau sporangium. Karena ada meiosis. Pembelahan meiosis 2N menjadi 1N menghasilkan spora. Dari sporangium menjadi spora, bisa ya. Sekarang ada Y. Y itu apa? Protalium, ya kan? Tadi kan setelah spora jatuh di tempat yang cocok akan membentuk protalium, ya kan? Y protalium. Kemudian terus Z itu adalah paku, tumbuhan paku yang kita lihat, atau tumbuhan paku kan sebagai fase sporofit. Ya udah kita cek A sampai E. Kira-kira mana jawabannya? Kalau yang A sorus, salah. X itu bukan sorus ya. Bukan. B sporangium, benar. X itu sporangium. Kemudian jadi kita langsung jawabnya kayak gitu ya. Kalau udah salah di awal udah nggak usah dilihat lagi yang seterusnya. Kayak A tadi, sorus. Katanya X itu sorus, udah salah, nggak usah dilihat lagi yang lain. A udah salah. Yang B sporangium katanya X, benar. Y-nya protalium, benar. Z-nya fase sporofit. Sebenarnya Z ini adalah tumbuhan paku ya, tapi tumbuhan paku yang bertindak sebagai fase sporofit tadi kan berarti benar. Oke, jawabannya B. Itu aja, simple ya, nggak susah. Oke, bisa dipahami begitu cara menyelesaikannya. Semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang membahas proses metagenesis pada tumbuhan paku. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.